Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga alhamdulillah kita tetap dalam keadaan iman, Islam, istiqomah dan alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan kegiatan kita setiap hari ya sampai hari ini juga insya Allah dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya insya Allah. Ya. Pagi ini saya ingin menyampaikan tentang sejarah kurban ya As-Saffat ayat 100 sampai 111. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Ibrahim berdoa, ya minta anak. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh, anak yang taat, yang akan mampu menolong aku dalam mengajak hamba Allah untuk menjalankan agamamu atau menjadi teman dalam berdakwah. Ya, itu doa Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya, Ibrahim minta, ya Allah anugerahkan kepadaku seorang anak yang soleh yang akan menjadi temanku dalam berdakwah. Ya. Lalu Allah memperkenankan doa Ibrahim.
Wa basyarnahu bighulamin halim. Ya. Kami beri kabar gembira dia dengan seorang anak yang sabar. Ya. Jadi Allah memperkenankan doa Ibrahim. Allah memberi kabar gembira, Allah menggembirakan Ibrahim dengan pemberitahuan bahwa ia akan memiliki anak dengan perangai yang santun, yang halim, yang sabar. Ya. Basyarnahu bighulamin halim. Maka lahirlah Ismail dari ibunya Hajar. Ya. Nah, setelah Ismail lahir atas perintah Allah, Hajar dan Ismail yang masih kecil dibawa. Ya. Di Mekah belum ada apa-apa. Belum ada air Zam-Zam. Ya. Kemudian Hajar mencari air. Naik ke Bukit Safa. Tidak ada. Balik menuju Marwah. Tidak ada. Balik lagi ke Bukit Safa. Ya. Jadi Hajar awalnya ke Bukit Safa, ke Marwah. Tidak ada. Sudah 2 kali, masih terus lagi. Dilanjutkan sampai 3 kali. Itu sejarahnya sa'i. Ya. Dari Safa ke Marwah. Balik lagi dari Safa ke Marwah. Sampai 7 kali. Ya. Nah, artinya apa? Jadi ini sa'i yang dilakukan oleh, kalau kita umroh, sa'i, haji, umroh, haji juga akan melakukan sa'i. Nah ini filosofinya, orang beriman harus teguh dalam berusaha dan berdoa. Sekali belum berhasil, ulangi lagi. Ulangi lagi, ulangi lagi. Insya Allah seperti yang dicontohkan oleh Hajar. Akhirnya di Bukit Marwah muncullah dari telapak kaki Ismail air. Ya, lalu Hajar mengatakan, Zumi, Zumi, Zumi katanya. Berkumpullah air, berkumpullah air, berkumpullah air. Inilah sejarahnya dinamakan air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam. Insya Allah ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Khasiat air Zam-Zam seperti apa yang diinginkan oleh yang minum. Nah, itu sejarahnya air Zam-Zam, sejarahnya sa'i dari Bukit Safa ke Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah berulang kali sampai 7 kali. Nah, memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh cepat putus asa. Ulangi lagi, usaha kita belum berhasil, ulangi lagi. Belum berhasil juga, ulangi lagi. Berdoa sekali belum berhasil, ulangi lagi. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Karena itu, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Wabasyarnahu bighulamin halim. Ya Allah beri kabar gembira dengan seorang anak ya yang insya Allah santun dan sabar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ya. Tatkala anak itu sudah sampai umur balik, ia berusaha bersama-sama Ibrahim. Lalu Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahuka. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Pikirkanlah apa pendapatmu. Qala ya abati fa'al. Ia menjawab, hai bapakku, ma tu'maru, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah padamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Jadi di sini Ibrahim
menyampaikan mimpinya kepada anaknya Ismail. Ya, Ibrahim menjelaskan untuk menguatkan hatinya. Ya. Mimpi Nabi ini adalah sebagai wahyu yang tidak dapat ditolak. Mimpi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail. Walau ia sangat mentaati anaknya Ismail. Sebagai seorang rasul, ia sangat taat kepada Allah. Apapun perintah Allah, sami'na wa ata'na. Dia dengar, dia taat, dia laksanakan tugas dalam mimpi itu, ya, walaupun itu anak kesayangannya. Ya. Nah, setelah dia memantapkan hatinya, dia sampaikan kepada anaknya. Qala ya bunayya, dia berkata, hai anakku. Katanya di hadis itu, ya bunayya, panggilan anakku sayang. Inni ara fil manam. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, aku disuruh menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku Ismail? Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintah Allah. Aku akan mengikuti perintah Allah. Aku akan sabar atas ketetapan Allah. Aku tidak akan berkeluh kesah. Pada diri Ismail terpancar penghayatan iman yang sempurna. Penyerahan diri kepada Allah. Sabar, rela ketetapan Allah dengan sepenuh hati. Nah, ini ketiganya lalu menuju Jabal Kurban. Ketiganya itu Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Ya. Dia bersiap diri akan menyembelih Ismail. Seperti yang diperintahkan oleh Allah. Dalam perjalanan, Ibrahim digoda setan. Ibrahim dilempar dengan batu setannya. Ya. Rajman lisyayatin. Rawaridan lirrahman. Terkutuklah setan, Allah yang meridaiku. Nah, Ibrahim tidak tergoda. Ibrahim digoda oleh setan, wahai Ibrahim, anakmu cuma satu, disuruh sembelih, jangan lakukan. Lalu Ibrahim melempar itu tadi. Rajman lisyayatin. Berjalan lagi, Hajar yang digoda. Hei Hajar, anakmu satu, disuruh sembelih, jangan diizinkan. Tidak, ini adalah perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Dilempar lagi setan. Kemudian jalan lagi, Ismail yang digoda. Dilempar lagi setan. Rajman lisyayatin, waridun lirrahman. Inilah sejarahnya melempar jumroh. Ya. Lalu kemudian setelah itu dibawalah ke Jabal Kurban. Sampailah ke Jabal Kurban. Ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah menyerahkan diri, ya, Ismail rela, ya, menyerahkan diri. Ismail rela untuk disembelih. Ya, Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya. Ya, anaknya, bapaknya, ya. Sampai juga anaknya berkata, wahai anakku, wahai bapakku, ambillah pakaianku. Kasihkan ibuku sebagai obat rindu. Subhanallah. Bagaimana seorang ibu, nangis aku. Kemudian dia juga katakan, wahai bapakku, telungkupkan aku. Supaya bapak tidak melihat mataku. Supaya bapak tidak mengasihani aku sehingga tidak jadi menyembelih aku. Ya. Nah, itu kata Ismail seperti itu. Ya, ia sangat rela, sangat sabar untuk disembelih karena dia tahu bahwa ini adalah perintah Allah. Ya, Ibrahim sudah menyiapkan penyembelihannya,
sudah melungkupkan anaknya, lalu itulah kata Ismail, jangan engkau menyembelih dengan memandang mataku, wahai bapakku, karena nanti akan timbul belas kasih sehingga batal menyembelihku. Tapi telungkupkanlah aku. Nah itu nyatalah kesabaran keduanya. Ya, falamma aslama watallahu lil jabin. Ya, wanadainahu ayya Ibrahim. Ada panggilan. Wahai Ibrahim. Malaikat berkata, wahai Ibrahim, sudah cukup engkau telah memenuhi perintah Allah. Allah membebaskan Ibrahim dari menyembelih Ismail. Nyatalah terbukti Ismail, Ibrahim sangat taat, sangat patuh akan perintah Allah, ikhlas, sabar, ya. Maka Allah memberi pembalasan kepada orang yang taat, sabar dan ihsan. Bapak tahu bahwa Ibrahim diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena sangat taatnya, karena sangat sabarnya. Ya. Jadi Allah memberikan pembalasan kepada orang yang taat, sabar dan ihsan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ya. Jadi qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami beri balasan kepada orang yang berbuat baik. Ya. Jadi setelah Ibrahim siap, Ismail siap untuk disembelih, Ibrahim siap untuk menyembelih, lalu datanglah panggilan itu. Wahai Ibrahim, engkau telah memenuhi perintah Allah. Janganlah disembelih. Ya. Bahwa inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ya. Nah, itulah Nabi Ibrahim dipanggil untuk tidak melakukan penyembelihan. Itu adalah ujian bagi orang yang beriman. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ya. Itu adalah ujian bagi orang yang beriman. Bagaimana kita, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau diperintah seperti itu. Nah, itu ya. Jadi apa yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim adalah suatu ujian yang sangat besar. Ya. Allah menguji hambanya. Ibrahim diuji untuk mengorbankan anaknya. Wa fadainahu bidzibhin azim. Ya. Nah, lalu Allah mengganti Ismail dengan seekor kibas. Ya. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami menebus putra Ibrahim itu dengan seekor kibas yang besar. Ya. Jadi gantinya Ismail adalah kibas yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan nama baik Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang sesudahnya. Artinya peristiwa ini adalah sejarah korban. Jadi kita sekarang dianjurkan untuk berkorban. Korbannya bukan anak, tetapi korbannya kambing atau sapi. Ya, jadi kita belajar dari Ibrahim bahwa Ibrahim diperintah Allah untuk mengorbankan anaknya, dia siap mengorbankan anaknya. Nah, salamun ala Ibrahim, selamat kesejahteraan dicurahkan oleh Allah pada Ibrahim. Ya. Nah, dia katakan, Allah katakan, wa tarakna alaihi fil akhirin, kami tinggalkan nama baik Ibrahim. Jadi perintah untuk menyembelih ini, ya, Allah anjurkan kepada semua orang Islam yang mampu untuk menyembelih hewan korban. Ya. Pada waktu saya haji, ya, saya pernah ke Jabal Kurban itu. Saya melihat bagaimana unta yang mau disembelih. Untanya ini, ya, bukan orangnya. Orangnya sudah ikhlas menyembelih unta, ya. Nah, untanya itu tidak dipegang, tapi dia jalan sendiri ke tempat orang yang akan menyembelih.
Setelah disembelih begitu hanya dengan ces begitu aja, ya 1 kali aja dia sudah. Lalu dia jalan lagi, nah, baru jatuh, nah, baru diambil. Jadi nggak ada yang pegang unta itu, ya, nggak ada yang pegang unta itu. Semua dia sangat patuh. Saya heran, ya Allah, hewan aja seperti ini, bagaimana kita sebagai manusia yang sudah diberikan rezeki oleh Allah, ya, maka kita harus siap untuk berkorban. Ya, ini insya Allah. Nah, jadi kita insya Allah dalam bulan Zulhijjah, di awal-awal Zulhijjah ini ada beberapa sunnah yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah kita disuruh memperbanyak melakukan sunnah, puasa sunnah. Ya, mungkin kalau bisa sejak awal Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah puasa Arafah. Siapa yang puasa Arafah, maka dosanya sebelumnya dan sesudahnya 1 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun katanya sebanyak pasir di laut. Nah, itu daripada bulan awal Zulhijjah memperbanyak melakukan amal-amal sunnah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak takbir gitu ya, memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa. Pada 9 Arafah, 9 Zulhijjah kita berpuasa bulan Arafah, kemudian kita sholat Idul Adha, kemudian kita berkorban. Bagi yang mampu, insya Allah korban kambing atau korban sapi, insya Allah. Nah, itu anjuran atau hal-hal yang harus kita laksanakan di awal bulan Zulhijjah. Ya, insya Allah seperti yang dicontohkan oleh Ibrahim. Ibrahim menyembelih anak kesayangannya. Nah, ini adalah ujian yang besar. Ya, inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini adalah ujian, adalah cobaan yang besar yang diberikan kepada Ibrahim saat itu, dan ujian untuk kita untuk mengorbankan harta kita untuk berkorban. Nah, ini adalah ujian juga. Apakah kita mau mengorbankan uang kita sekian besar? Mungkin kalau kambing hanya 3,5 juta, kalau sapi insya Allah sekitar 21, 25, atau bahkan ada yang nawarin 32 juta gitu ya. Nah, itu jadi Ibrahim ditebus dengan seekor kibas yang besar. Dan ini ditinggalkan sampai sekarang. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh Ibrahim adalah hamba-hamba yang beriman. Nah, itulah Bapak Ibu sejarahnya korban. Kita lihat dari surah As-Saffat ayat 100 sampai 111 ya, 111 ya. Jadi pada zaman Hajar dan Ibrahim ya, pada zaman Hajar mencari air, ya tidak seperti sekarang katanya Bu. Bu Masriah sangat nyaman sainya ya, licin ya, doa sangat nyaman gitu ya. Nah, memang itulah Allah memberikan keistimewaan, Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Sesudah diberi kemudahan, kenapa kok tidak mau ke sana gitu ya. Nah, itulah Allah berikan kemudahan kepada kita supaya kita bisa melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi Allah kan memberikan di ayat-ayat sebutkan, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kamu. Padahal Allah juga sudah memberikan kemudahan. Karena itu marilah kita laksanakan. Allah sudah memberikan rezeki. Laksanakan seperti apa yang dicontohkan oleh Ibrahim. Ya. Allah suruh nyembelih anak, dia mau. Masa kita nyembelih korban, mengorbankan kambing atau sapi saja tidak mau. Nah, itulah sejarah bahwa pada zaman dulu ya tidak ada kambing, tidak ada sapi, anaknya disuruh mengorbankan anaknya. Tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Halim, Allah ganti dengan seekor kibas. Katanya kibas itu datang dari bawah batu besar gitu ya. Jadi ceritanya sejarahnya di hadis itu seperti itu. Nah, jadi Allah memberikan perintah kepada kita, bukan menyulitkan kita. Ya, tapi Allah memberikan kemudahan-kemudahan supaya kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak melaksanakan
karena sudah diberi kemudahan oleh. Mungkin kalau seperti itu orang berpikir lagi, ngapain ke sana, mungkin gitu ya. Tapi dengan adanya kemudahan itu, insya Allah kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya Sabtu yang lalu tuh ada ini Budiah ke cara dipacet, jadi pagi-pagi ini jadi nggak bisa gabung. Alhamdulillah ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah ya, menjelang Idul Adha. Sudah hari ke berapa ini? Hari ke-7 dah. Berapa ya? 5 apa 6? Ya, 6. ada yang 6, ada yang 5. 5 Sudah Zulhijjah. puasa 6 ini, sudah puasa sudah hari Senin. Ya kan sekarang kan kita juga sudah bersiap untuk berkorban. Ini Bu, ya mungkin saya alhamdulillah lah sekarang kan kondisinya di mana-mana kayaknya insya Allah ya, masjid-masjid, kemudian ini kok hampir maksudnya kesadaran mungkin ya orang-orang Islam ini sudah tinggi lah untuk berkorban itu. Jadi jumlah hewan korban insya Allah banyak lah ya gitu ya. Sampai bahkan kan itu warga yang tidak muslim pun kan itu kebagian itu. Kalau yang muslim itu dia itu kan semua warga itu pokoknya tanpa kecuali gitu. Jadi di setiap jalan itu dia mau Kristen mau Katolik apa tuh biasanya semuanya juga dapat. Mungkin mohon ini penjelasannya Budiah barangkali ada hadisnya atau apa tentang Rasulullah itu pernahkah memang memberikan kepada orang-orang yang non muslim gitu ya. Tapi kan prioritaskan memang sebenarnya kan kepada fakir miskin ya. Prioritas maksudnya. Bukan berarti orang yang tidak fakir miskin tidak boleh dan yang berkorban juga boleh, kan itu kan boleh juga untuk menikmati korban. Kemudian yang kedua ini kan barangkali saat ini kan sudah ada inovasi tentang pembagian korban ya, baik dari segi waktu maupun bentuk barang yang dibagikan. Misalnya seperti Lazismu Jawa Timur itu kan berarti daging korban itu dimasak dalam bentuk rendang ya. Rendangmu itu nanti kan di pendistribusiannya itu biasanya juga itu kan sebagian itu kan dimasukkan di lumbung pangannya ini ya Muhammadiyah Jawa Timur. Dan nanti ketika misalnya ada bencana, ada yang begitu-begitu biasanya tadi kalau dia memberikan itu kan tidak hanya berupa bahan makan mentah, tetapi juga termasuk ada ini rendang yang sudah jadi ya, karena itu kayaknya tahan sampai 2 tahun itu kemasannya itu. Nah ini kayaknya kalau di Indonesia kan mungkin baru ya, tetapi kalau di Arab kan memang kalau kita membayar kurban ketika kita haji itu yang resmi ke Baitul Malnya pemerintah Saudi itu kan memang ada tambahan itu ya, ada tambahan biaya biaya pengemasan, biaya pengiriman begitu. Jadi ada biaya pembelian hewan, kemudian biaya kemasan dan biaya ini. Sehingga kan kalau di Saudi kan memang kayaknya di Arab sana ya kan tidak seperti kita kalau korban lalu dibagi-bagikan, nggak dibagikan kepada siapa, orang semuanya sudah berkorban gitu ya. Nah, kan biasanya kan dikirimkan ke ini kan ke negara-negara Muslim ya yang susah itu yang di sekitar sana gitu. Itu pun mungkin cuma nggak tahu bentuknya apakah dia sudah masak atau daging yang daging yang sudah dibekukan ya. Ini kan nggak tahu kita. Tapi yang jelas ketika membayar untuk korban itu ada tambahan biaya, yaitu tambahan biaya untuk distribusi sama biaya untuk pengemasan itu gitu. Nah ini kan kalau itu kan sudah lama di sana. Kalau di Indonesia kan ini baru ya. Saya baru lihat juga di Jawa Timur, yang lain saya nggak tahu di mana apakah ya seperti atau tidak.
Apakah itu secara syar'inya barangkali bisa naik buat dia. Karena insya Allah ya itu kan sangat bermanfaat sekali juga itu ketika dalam bentuk makanan matang itu. Itu kan paling-paling kan setiap daerah misalnya ngirim 5 sapi kan gitu aja. Itu kan bisa Jawa Timur itu bisa banyak, produksi itu bisa banyak dan bisa untuk manfaatnya mungkin lah lebih besar juga gitu, karena ketika orang susah sedang dalam kondisi bencana ya itu kan berkepanjangan. Bencana biasanya kapalnya gunung meletus seperti di Semeru itu kan itu sampai sekian bulan gitu. Itu orang nggak bisa apa-apa, jadi perlu. Nah, ini mau matur nuwun ini Budi mohon Ya, diskusi. ini apa? Silakan. Bu. Kalau di agama kita ya agama Islam itu kan ada yang menjelaskan bahwa korban itu dibagi 3. Untuk yang berkorban, untuk fakir miskin, untuk bukan fakir miskin kita beri hadiah. Nah, karena hadiah bisa sesama muslim, bisa juga non muslim. Ya mungkin tetangga kita atau sahabat jauh gitu ya. Tapi ada sahabat gitu. Jadi itu pembagian korban dibagi 3. Tetapi kalau kita mau mengorbankan semua, kita sisakan aja 2-3 kilo misalnya tidak masalah. Tetapi kalau melakukan seperti itu, misalnya mau disimpan di kulkas sepertiga dari sapi kakean nanti kulkasnya, maka itu boleh. Itu ada aturannya seperti itu. Jadi yang berkorban boleh sepertiga disisihkan untuk dirinya, sepertiga untuk duafa, sepertiga untuk hadiah. Itu aturannya. Nah, sekarang dari Muhammadiyah membuat seperti itu ya. Tadi itu kebijakan Muhammadiyah. Tapi kalau saya melihat kondisi di desa-desa itu ya sangat memerlukan itu. Misalnya dia mendapat banyak lah dari mereka 4 orang yang ngasih misalnya. Itu cuma 4 kilo, berapa kali dipakai dia itu oleh mereka itu yang mereka membutuhkan daging seperti itu. Nah, kalau dibuat rendangmu seperti Muhammadiyah itu ya itu terserah kebijakan Muhammadiyah. Memang saya juga dapat itu kalengnya rendangmu itu sampai sekarang masih ada gitu. Nah, jadi aturannya itu seperti itu. Dalam hadis Nabi itu seperti itu. Sepertiga ini, sepertiga ini, sepertiga ini. Tapi kalau kita keluarkan semua aja, kita butuh banyak ini. Kita butuh kirim ke desa-desa, desa ini 50, desa ini 50 bungkus, 50 bungkus. Kita baru dapat sekian. Maka semua kita aturkan seperti itu. Ya memang saya diminta sih, tapi saya enggak, sudah saya langsung aja saya bagi. Misalnya gitu ya. Nah, itu silahkan aja, itu karena kebijakan Muhammadiyah. Tapi kalau menurut aturan agama kita seperti itu. Tapi karena mungkin menurut Muhammadiyah bahwa nanti dagingnya banyak sekali gitu, akhirnya dibuat seperti itu sehingga bisa dipakai sampai 2 tahun rendangnya itu awetnya gitu, seperti itu. Cuma saya berpikir ini penggaweannya yang buat rendang ini banyak jadinya. Jadi begitu Bu Asma ya, kalau masih masyarakat kita masih membutuhkan, baiknya kita bagi aja langsung gitu. Tapi meskipun kalau itu dikirim ke Jawa Timur kan juga masih tetap semua berjalan itu kan Bu. Tidak ada, paling kan tidak mengurangi, maksudnya tidak mengurangi itu kan kayaknya per daerah itu mungkin cuma mengirim berapa 5 sapi atau berapa gitu. Artinya tidak ada yang 3 ya. Jadi tetap semua masjid-masjid juga masih berjalan, maksudnya masih membagi untuk di sekitar itu tetap tidak ada berkurang apa-apa. Ya, jadi ada juga ngirim itu satu kabupaten kan cuma 3 sapi aja. Padahal kan di masjid-masjid itu kan Muhammadiyah mungkin jumlah sapinya tuh berpuluh-puluh sampai ya beratus-ratus satu kabupaten kota loh ya. Jadi dikurangi paling 3 sampai 5 itu mungkin ya tidak. Maksudnya tidak mengurangi jatahnya ini kaum-kaum yang masyarakat yang di sekitar situlah begitu. Kayaknya seperti itu. Jadi tidak yang ini banget. Karena ada 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, jadi kali 5 sapi juga sudah banyak gitu ya jadinya kan se-Jawa Timur.
Iya. Ya. Jadi matur nuwun Ya, Bu. sekarang juga sudah musim masukkan proposal, telepon ini sudah saya banyak dapat telepon Bu Dian, nanti kirim ke desa saya. Iya, seperti biasa saya akan siapkan. Tapi dia yang langsung mengambil gitu. Ya. Baik. Dari desa-desa Bu Asmah se-Kabupaten Malang, misalnya Iya. Kasempon, Antang, Bucon, Dau, Pagelaran, kemudian yang jauh itu Pak Siadi, mana itu? Ampel Gading gitu ya, Kajinan. Mas, Ya, insya Allah. termasuk untuk jenis apa namanya ini kan Paga apa itu Bu? Iya. Ya, Paga. Paga ya. Tadi sumber Paga, Mading, kemudian apa namanya Donomulyo itu kan daerah-daerah. Tetapi di situ insya Allah juga banyak kok di situ yang masjid-masjid itu juga apa? Maksudnya yang banyak banyak. itu banyak sekali itu berlebihan itu. Bisa Ya, dikirim ke Kromek. banyak seperti yang di kota-kota memang kalau di desa. Kalau di kota-kota ini meskipun masjidnya dekat-dekat kan bisa banyak-banyak semua. Ya karena memang mungkin ya kondisi anunya ya umatnya gitu kan dan kemampuannya. Ya Allah. Bu Asma, Aisyah cabang banyak. Coba dikirim ke ke kabupaten. Iya. UMM kan juga distribusi ke desa-desa, Bu. Dalam Ya. bentuk hewan tapi hewan. Hewannya ya langsung ya. Hewan langsung dikirim jadi dipotong sendiri. Kalau itu disebar itu ke Jawa sekitar Kabupaten Malang itu biasanya semuanya juga dapat itu. Jadi, Ya, kalau misalnya cuma dapat seekor sapi atau 2 ekor sapi kan untuk di desa, misalnya di desa Pujon kan belum cukup. belum perlu cukup. banyak. Iya, kalau di kota ini kan memang hampir semua kepala keluarga kan berkorban ya. Iya. Kalau di Karena itu desa-desa. tidak Ya, perlu. dan berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdaz zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wa yawma yaqumul hisab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi